Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Information System IT Architecture, Data Governance, dan Cloud Computing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Adrian Widiansyah, yang kedua ada Gesta Mala, yang ketiga ada Lisa Octavia, yang keempat ada Rahmawati, yang kelima ada Pian Sinaga, yang keenam ada Ferdi Setia Luhur, yang ketujuh ada Rina Rianti Manalu. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Gesta Mala. Kepada Gesta, saya persilahkan. Sistem informasi manajemen adalah kelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen pada sistem bisnis ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu perusahaan. Seperti yang diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada sistem informasi manajemen akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data atau database. Sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja sistem bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang ini di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. Sistem informasi manajemen di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Tahapan asesmen. Pertama, ada perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahapan formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahapan dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, ada pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Ketiga, ada pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa di antara tujuan serta metode tersebut. 3 jenis laporan yang dihasilkan dari SIM. Pertama ada real time, kedua ada whole, ketiga jadwalkan. Contoh dari sistem informasi manajemen untuk bisnis yang kita kembangkan, pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, kedua ada Supply Chain Management atau SCM, ketiga ada Transaction
Processing System atau TPS, keempat Office Automation System atau OAS, kelima Informatic Management System atau IMS, keenam ada Cloud Work System atau KWS, ketujuh ada Decision Support System atau DDSS, dan Computer Support Collaborative System, dan terakhir dan nomor 8 Expert System S dan Artificial Intelligence, ke-9 ada Executive Support System, dan terakhir ada Decision Support System. Pengertian Cloud Computing. Cloud Computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti menggunakan komputer dari hand drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, kita bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Next. Fase perkembangan cloud computing. Fase pertama terdapat konsep mainframe computing. Pengguna mengakses mainframe melalui sebuah terminal. Berlanjut ke fase kedua yakni PC computing, di mana pengguna bisa mengakses informasi langsung dari PC. Pada fase ketiga muncul network computing, yakni pengguna bisa mengakses informasi dari server atau perangkat PC lain dari sebuah jaringan komputer. Kemudian berkembang konsep internet computing pada fase keempat. Pengguna bisa mengakses informasi dari PC ke server melalui internet. Hal ini dilanjutkan dengan fase kelima berupa konsep grid computing. Terakhir, fase keenam muncul konsep cloud computing, ketika pengguna bisa mengakses informasi melalui layanan cloud. Ada 5 karakteristik cloud bagi bisnis. Yang pertama, cloud sebagai layanan mandiri. Yang kedua, akses cloud dengan jaringan broadband. Yang ketiga, sumber daya cloud elastis. Yang keempat, kapasitas cloud fleksibel. Dan yang kelima, layanan cloud terukur. Manfaat teknologi cloud computing. Yang pertama, bayar sesuai kebutuhan. Yang kedua, cloud tanpa investasi awal. Yang ketiga, biaya manajemen IT cloud efisien. Yang keempat, skalabilitas cepat sesuai permintaan. Yang kelima, akses cloud mudah dan fleksibel. Yang keenam, penggunaan sumber. Dan yang terakhir, berbagai sumber daya. Baiklah, di sini kami mengambil sebuah kasus tentang cloud computing dinilai dapat meningkatkan bisnis Jakarta. Nah, kehadiran cloud computing publik ini itu membuat semua pembisnis besar atau kecil membuat akses yang sama terhadap teknologi untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Terlebih khususnya bagi perusahaan dengan modal kecil yang tidak mampu membeli perangkat teknologi informasi, apalagi melakukan research and development untuk teknologi baru. Dan kenapa startup itu bisa hidup di tahun-tahun sekarang? Itu karena banyak dipermudah dengan kompleks IT. Dulu itu tidak ada cloud, jadi server harus bikin sendiri dan butuh tenaga IT yang berpengalaman, sehingga biayanya itu sangat mahal. Salah satu teknologi terbaru yang dapat diakses bagi pelaku usaha itu adalah cloud computing publik. Atau layanan komputasi ini itu didapat memudahkan pelaku usaha digital untuk ekspansi layanan ke luar negeri. Kehadiran cloud computing ini sangat membantu perusahaan menjadi lebih mudah dalam scaling up ataupun menaikkan dan menurunkan kebutuhan servernya kapanpun diperlukan. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce seperti Alfacart, itu perusahaan e-commerce barang kebutuhan sehari-hari milik Alfamart, akan mengalami lonjakan pengunjung website. Nah, untuk mengantisipasi lalu lintas pengunjung yang lebih padat, perusahaan itu siap melakukan scale up secara otomatis. Nah, pada kondisi ini, itu akan berbeda jika perusahaan menggunakan server sendiri. Untuk melakukan scale up, perusahaan itu harus membeli hardware dan menyewa ahli IT dengan biaya yang sangat mahal. Tetapi
Tetapi perusahaan itu tidak bisa melakukan scale down dan perangkat yang tersedia tidak terpakai. Dari sisi keamanan data, cloud computing ini itu sudah memiliki standar keamanan yang berlaku secara internasional. Ada sertifikasi standar keamanan dari layanan computing publik ini memberikan pilihan yang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengakses teknologi. Next. Di sini kami menarik sebuah kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Fungsi dari sistem informasi manajemen adalah untuk membantu dalam mencari proses pengambilan keputusan dan membantu dalam mencari keputusan. Tahapan proses manajemen dapat dilakukan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.